Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung dan ini adalah jam tangan Steel Dive. Untuk kemasannya gua suka nih. Dia bahannya plastik tapi tebel banget. Warnanya hitam polos, simple. Di sini cuma dikasih stiker logo Steel Dive warna hijau. Oke, langsung aja kita buka. Nah, ini kalau lihat bagian dalamnya sih, busa-busanya ini mirip kayak box senjata api gitu ya. Jadi belum lihat jam tangannya aja kesannya udah gagah banget. Untuk kelengkapan di sini kita dapat banyak banget. Ada kartu garansi. Kalau yang ini manual book. Dapat pemotong rantainya juga nih ya. Ini bonus yang sangat berfaedah. Jadi kita bisa potong rantainya sendiri tanpa ngeluarin biaya tambahan. Lumayan lah, bisa hemat budget 20-30 ribuan. Terus ini juga bonus yang bikin gua seneng. Ini dapat bonus strap karet originalnya Steel Dive. Nanti kita cobain. Oke, ini dia jam tangannya. Steel Dive Baby Tuna Kanagawa Dial. Serinya SD1975J. Kesan pertama pas gue lihat langsung dan pegang jam tangan ini, rasanya gue udah langsung pengen ngasih kesimpulan sih kalau Steel Dive Baby Tuna ini beneran bagus banget. Karena berasa ya, jam tangan bagus sama yang gak bagus tuh baru pertama pegang aja udah ketahuan. Apalagi kalau kalian udah sering megang banyak jenis jam tangan, kalian bakalan tahu lah. Dan kayaknya sih jam tangan ini bakalan gua keep deh. Biasanya kan bekas review suka gua jual-jualin ya. Dan ada beberapa juga yang gua simpan karena gua suka. Nah, Steel Dive Baby Tuna ini gua pastiin bakalan masuk ke box koleksi jam tangan gua. Jadi buat kalian yang nungguin barang bekas reviewnya, sorry banget ya, karena jam tangan ini nggak akan gue jual lagi. Kalau kalian mau beli, bisa langsung cek aja tokonya The Time Dep yang ada di Shopee. Karena gue juga dapetnya dari sana. Untuk linknya gue udah siapin di deskripsi. Oke, kita bahas untuk desainnya dulu ya. Secara keseluruhan, untuk bagian case jam tangan ini nge-homage desainnya Seiko Tuna. Lebih tepatnya Seiko Baby Tuna. Karena ini yang ukurannya kecil, bukan yang Emperor Tuna. Nah, salah satu jam tangan Seiko Diver yang gue suka selain seri Monster ya Seiko Tuna ini. Karena dia unik banget. Di bagian luar case-nya ini dipasangin shroud atau rompi yang bentuknya mirip kayak kalengnya ikan tuna kemasan. Makanya dia dijuluki dengan sebutan tuna. Selain desain tunanya ini, hal berikutnya yang paling menarik buat gue adalah dialnya yang menggunakan tema Kanagawa Dial. Nah, buat yang belum tahu, gambar yang ada di dialnya ini diambil dari lukisan The Great Wave of Kanagawa. Yang mana ini adalah hasil karya dari seniman Jepang bernama Katsushika Hokusai yang dibuat sekitar tahun 1831. Di karyanya ini dia menggambarkan ada 3 perahu yang diterjang ombak besar di area lepas pantai Teluk Sagami di prefektur atau provinsi Kanagawa. Dan di latar belakangnya ini ada juga gambar gunung yang ikonik banget di Jepang, yaitu Gunung Fuji. Jadi ini tuh erat banget hubungannya sama sejarah seni di Jepang. Jujur sih awalnya gue nggak expect ya kalau bakal sebagus ini. Karena kan sebelumnya gue belum pernah lihat langsung nih. Paling cuma lihat foto produknya aja yang ada di marketplace. Dan kalau di foto tuh kayak kelihatannya bagus, tapi biasa aja. Tapi pas barangnya datang dan gue lihat langsung, ternyata dialnya ini warnanya bagus banget. Dari segi kontrasnya dia pas, terus detailnya juga dapet. Malah kalau dilihat dari angle tertentu kelihatannya kayak gambar 3D loh. Kayak lukisan pakai cat akrilik gitu guys. Jadi agak-agak bertekstur lah. Serius sih, ini cakep banget dan bener-bener kelihatan mahal. Apalagi pas gue cek luminusnya, wah ini gue hampir gak bisa berkata-kata sih. Gue pikir yang nyala tuh paling bagian hands, marker, ya mentok-mentok marker yang ada di bezelnya juga lah. Tapi ternyata lukisan Kanagawanya pun ikut nyala. Ini cantik banget. Jam tangan dengan full luminous di dialnya mungkin udah biasa ya. Tapi yang full luminous dan gambar-gambarnya juga ikut nyala, itu spesial banget. Untuk kualitas lumenya sendiri, ini udah menggunakan Swiss Super Luminova
Ini salah satu yang terbaik juga selain Lumi Bright-nya Seiko. Dan kalau kita lihat, di sini ada dua warna ya, yang warna biru di hands dan marker. Dia pakai yang jenis BGW9, kalau yang warna hijau pakai yang jenis C3. Gua betah banget sih ngelihatnya. Kemudian untuk detailnya juga dieksekusi dengan sangat baik, mulai dari lukisan di dialnya ini, terus cutting marker dan handsnya juga kelihatan halus. Printing-printingnya rapi. Oh ya, gue suka dan setuju banget ya sama fitur tanggalnya yang ditempatin di posisi jam 3. Karena menurut gue spot terbaik buat penempatan fitur kalender ya di posisi jam 3 ini. Jadi daripada seri Seiko Baby Tuna yang tanggalnya kayak kejepit di antara marker jam 4 sama jam 5, gue lebih suka sama Steel Dive SD1975C ini. Berikutnya untuk build quality, ini udah solid banget. Materialnya all stainless steel 316L, mulai dari case, bezel, shroud, sampai strap, semuanya stainless steel. Alhasil, bobot dari jam tangan ini jadi berat banget guys. 218 gram atau lebih dari 2 ons. Itu keadaan link strap rantainya masih full ya, masih utuh. Kalau udah dipotong ya pasti akan berkurang lah. Terus untuk finishing case-nya sih nggak kelihatan ya, karena tercover sama shroud atau rompinya ini. Nah, kalau shroud-nya sih pakai finishingnya full brush, nggak ada sentuhan polish sama sekali. Untuk detail brush-nya sendiri bagus banget, halus, arahnya dia horizontal atau mendatar, dan menurut gue sih ini kualitasnya sangat-sangat baik. Cuma satu yang perlu diperhatiin nih, untuk bagian sudut yang lancip ini, gue rasa masih terlalu tajam. Jadi kalau gue muterin bezel, pas jempol gue nempel di pojokannya ini tuh berasa tajamnya. Jadi jujur agak nggak nyaman ya. Nih semoga aja pihak Steel Dive lihat video ini dan bisa lebih diperhalus lagi atau dibikin tumpul aja lah ya biar lebih nyaman. Karena overall udah bagus banget nih, nggak ada yang bisa dikomplain lagi. Oh ya, untuk bezelnya sendiri dia unidirectional dengan 120 klik. Dan bagusnya untuk bagian insert udah pakai material keramik. Ini udah jauh lebih bagus ya daripada material aluminium. Dan secara value juga dia lebih tinggi. Terus untuk pemasangan bezelnya sendiri cukup presisi. Diputarnya juga enak karena gripnya lumayan nyaman, nggak licin. Untuk suara kliknya juga renyah, kalian bisa dengerin nih. Next, untuk crown ada di posisi jam 4, bentuknya standar, tapi ukurannya lumayan jumbo. Khasnya diver watch lah. Terus dia udah screw down crown pastinya. Dan yang gua suka tuh ada engrave logo brandnya di sini. Ini detail kecil tapi menurut gua sesuatu banget. Lanjut, bagian dial window atau kaca juga udah bagus banget ya. Materialnya sapphire crystal dengan anti-reflective coating. Jadi selain lebih tahan gores, kacanya ini udah lebih jernih dan nggak terlalu memantulkan cahaya. Biasanya kalau kaca yang agak cembung gini, dia lebih reflektif ya. Tapi berhubung udah ada lapisan anti-reflektifnya, jadi pantulan cahayanya lebih bisa diminimalisir. Kalau untuk bagian strap, jenisnya engineer bracelet dengan material solid stainless steel, nggak kopong. Dan finishingnya senada sama case, full brush. Strap engineer gini emang cocok banget sih sama jam tangan dengan desain tuna. Jam tangannya jadi kelihatan lebih gagah ya. Terus untuk bagian clasp masih pakai tipe folding standar dengan pengunci ganda. Di sini ada logo Steel Dive yang diukir rapih, cakep banget. Dan bagusnya udah tersedia 6 lubang adjuster buat memastikan biar ukuran rantainya ini bisa benar-benar pas di tangan kita. Kalau untuk lebar lug atau strapnya sendiri ini pakai yang ukuran 22 mm. Dan di lugnya ini udah dikasih lug hole, jadi lebih gampang banget buat ngelepas strapnya. Yuk kita cobain ya, sekalian ganti pakai strap karet originalnya. Nah, kalau pakai strap karet, penampakannya jadi kayak gini guys. Gimana nih? Menurut kalian lebih bagus pakai strap rantai engineer yang tadi atau pakai strap karet original yang ini?
Oke, lanjut ya. Untuk bagian belakang materialnya stainless steel, jenisnya screw down. Di bagian tengah ini ada logo Steel Dive, terus pinggirannya ada beberapa informasi. Di sini untuk kekuatan watt resistnya tertulis 300 meter atau 30 ATM. Artinya ini udah cocok banget buat professional diver. Terus untuk movement, dia pakai movement NH35-nya Seiko. Ini sih movement yang udah populer banget ya, jadi gue nggak perlu jelasin panjang lebar lagi lah. Intinya movement ini udah bagus banget karena kualitas Seiko. Buat yang pengen tahu detail speknya, kalian bisa baca sendiri nih. Nah, untuk ukuran, diameternya gede ya, sekitar 47 mm. Terus lumayan tebal juga, 15 mm. Tapi untuk lak-tulaknya dia pendek, cuma 44 mm. Kalau dipakai di pergelangan tangan gue yang lebarnya cuma 48 mm, penampakannya kalian bisa lihat nih. Secara diameter sih ini udah over di tangan gue, tapi kalau patokannya lak to lak harusnya sih masih bisa gue pakai. Dan gue sih pede pakai jam tangan ini, karena gue patokannya lebih ke lak to lak. Tapi coba deh kalian tulis di kolom komentar, menurut kalian ini masih cocok nggak buat tangan gue? Oh ya, untuk tampilan secara menyeluruh, walaupun dialnya ini bergambar, tapi secara keseluruhan menurut gue untuk varian warna ini termasuk netral. Karena dari segi chaptering dan insert bezel dia warnanya hitam, terus untuk case-nya full silver. Nah, warna silver sama hitam ini kan netral ya, dan dua warna ini cukup dominan di jam tangan ini. Makanya gue bilang varian yang ini termasuk varian netral. Terus, apa hal positifnya? Pertama jelas, jam tangan ini bisa masuk ke hampir semua jenis dan warna outfit yang kita pakai. Yang kedua, lebih banyak varian warna dan jenis strap yang bisa kita pasangin di jam tangan ini. Jadi nggak akan ngebosenin lah kalau kita punya Steel Dive Baby Tuna ini. Oke, kesimpulannya ada beberapa poin positif dari jam tangan ini. Di antaranya build quality-nya solid banget. Terus dialnya punya value yang sangat tinggi di kelasnya, termasuk di dalamnya ada luminusnya juga. Detailnya bagus, insert bezel udah pakai keramik, kacanya sapphire crystal with anti-reflective coating, dan menggunakan mesin Seiko NH35 yang udah dikenal punya kualitas yang sangat baik. Kalau untuk minusnya, yang paling gua rasain sih cuma sudut-sudut throat-nya ini yang masih agak tajam. Kalau ini udah diatasi, udah lebih halus, menurut gue sih jam tangan ini akan perfect. Dan untuk harganya yang dibanderol di angka 2,6 jutaan, menurut gue ini harga yang masih sangat pantas. Gue juga mau bilang makasih banget buat Steel Dive karena udah bikin jam tangan sebagus ini. Tadinya tuh gue ngebet banget pengen beli Seiko Baby Tuna yang penguin. Tapi pas lihat dan pegang langsung jam tangan ini, rasanya ini aja udah lebih dari cukup. Dan jujur aja, bagian yang paling gue suka dari jam tangan ini adalah dial Kanagawanya. Oke guys, itu tadi review dari Steel Dive SD1975J ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.